Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Fusi Novana. Perkenalkan, ya, jumpa lagi di YouTube channel OTG Live dalam acara Health Talk. Minggu lalu saya sudah bahas tentang yang namanya bahaya tulang yang rapuh. Dan kali ini saya akan membahas yang namanya jangan meremehkan kalsium yang ada di dalam tubuh. Karena kalsium tidak bisa dibuat di dalam tubuh kita, akan tetapi dari luar dari makanan di dalam tubuh kita. Oke teman-teman, supaya tahu kenapa kita tidak boleh meremehkan kalsium, maka saya kasih tahu dulu bahwa fungsi kalsium begitu sangat banyak sekali. Untuk lebih jelasnya, saya akan share yang namanya slide saya. Oke. Sudah jelas slide-nya? Sudah masuk ya? Oke, teman-teman semuanya, sebelum saya membahas tentang kenapa kita nggak boleh remeh kalsium, karena kalsium adalah makromineral yang sangat penting bagi tubuh kita. Salah satu fungsinya adalah membentuk tulang dan menjaga agar tetap kuat. Makanya 99% kalsium berada di tulang dan gigi. Sisanya 1% ada di sirkulasi darah. Dan itu kadarnya harus tetap 1%. Meskipun hanya 1%, tapi sangat berjasa dalam kehidupan dan kesehatan kita. Nah, teman-teman, apa sih fungsi dan manfaat kalsium dalam tubuh kita? Yang pertama, mencegah osteoporosis. Yang kedua, mengatasi kram, sakit pinggang, dan rematik. Ketiga, meminimalkan penyusutan tulang selama hamil dan menyusui. Yang keempat, membantu mineralisasi dan mencegah perdarahan akar gigi. Yang kelima, mengaktifkan syaraf. Keenam, melancarkan peredaran darah sehingga juga bisa mengatasi yang namanya ambeien. Yang ketujuh, menormalkan tekanan darah. Kedelapan, mencegah penyakit jantung. Kesembilan, mengatasi keluhan saat haid dan menopause. Kesepuluh, melenturkan otot. Kesebelas, menyeimbangkan tingkat keasaman darah. Kedua belas, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ke-13, menurunkan risiko kanker usus. Ke-14, mengatasi kering dan pecah-pecah pada kulit dan tangan. Ke-15, memulihkan gairah seks yang menurun. Ke-16, mengatasi kencing manis dengan cara mengaktifkan pankreas. Wow, banyak sekali fungsi dan manfaatnya ya. Padahal hanya 1%, 99% di tulang dan 1% di sirkulasi darah. Nah, karena apa fungsinya begitu banyak? Karena kalsium itu nutrisi penyeimbang, teman-teman. 1% itu bayangkan apabila dia tidak ada di jantung, maka jantung tidak akan berdetak normal. Kalau misalnya di otak kalsiumnya nggak ada, maka transmisi otaknya terganggu, teman-teman. Kalau di sistem imun kita tidak ada kalsium, maka tidak berfungsi sempurna sistem imunnya. Kalau misalnya di spermanya tidak ada kalsium, maka tidak ada pergerakan sperma dan tidak ada terjadi pembuahan. Kalau misalnya pada saat hamil, kalsiumnya tidak ada, maka akan terjadi pertumbuhan janin, dan itu akan sangat mengganggu. Teman-teman, hanya 1%. Kalau misalnya tubuh kita di dalam darah itu kurang dari 1%, maka tubuh akan secara otomatis mengambilnya dari tulang yang ada cadangan 99% tersebut. Kalau misalnya ngambil tulangnya itu terjadi sesekali, ya nggak apa-apa dong ya. Tapi kalau sering kali, terlalu sering diambil dari tulang, akibatnya tulang kita jadi rapuh dan terasa nyeri tulang, dan akhirnya tulang malah mudah patah. Kalau kondisi ini dibiarkan, maka akan timbul yang namanya penyakit-penyakit yang disebabkan kurang kalsium. Nggak tanggung-tanggung loh teman-teman, ada 200 penyakit yang disebabkan berhubungan dengan kekurangan kalsium. Wow, luar biasa ya. Jadi teman-teman, setelah kita tahu kalsium itu fungsinya begitu banyak, meskipun dia adalah sebagai mineral yang penunjang, ya, maka kita harus tahu kalsium tersebut itu selain didapat dari makanan, penyerapannya itu tergantung apa sih? Ada 4, teman-teman. Yang pertama makanan, kedua umur, yang ketiga kebutuhan tubuh akan kalsium yang memang kebutuhannya meningkat, yang keempat ada hormon.
hormon yang mengatur penyerapan kalsium, terutama paratiroid dan kalsitonin. Juga ada vitamin atau mineral lain yang membantu penyerapan kalsium, yaitu vitamin D, yang membantu meningkatkan penyerapan di dalam usus, dan magnesium dan vitamin C. Nah, teman-teman, ini makanan yang mengandung kalsium, banyak sekali. Ada yang suka, mungkin ada yang enggak. Ada ikan sarden, ikan salmon, ikan teri yang nggak diasinin, sayur-sayuran. Ada istimewa nih, teman-teman, brokoli, oat. Nah, ini adalah makanan yang mengandung kalsium, tapi justru ada catatan khususnya, ya. Oke, yang selanjutnya, tadi yang kedua, penyerapan kalsium itu tergantung dari umur. Kita ngelihat kebutuhan kalsium 0 sampai 6 bulan masih sedikit, tapi 4 tahun sampai dewasa itu hampir sama loh, udah di atas 1000 mg per hari, ya. Kita ngelihat kebutuhan pada menopause juga meningkat, ya. Jadi ada tahapan-tahapan di mana kalau kita makan tubuh akan menyerap, ya. Kita tahu umur 0 sampai 20 tahun, tubuh mampu menyerap kalsium hingga 75%. Tapi pada saat usia kita 20 sampai 30 tahun, itu penyerapan kalsiumnya udah mulai lambat sekitar 20 sampai 40%. Kalau usianya 30 tahun ke atas, maka penyerapannya menjadi sangat lambat, kalsium diserap cuma 15%. Makanya di usia 30 tahun ada yang namanya tahapan remodeling, yaitu bongkar pasang tulang. Intinya teman-teman harus tahu bahwa kita butuh yang namanya kalsium. Nah, kemudian ada yang namanya suatu kondisi di mana tubuh kita itu betul-betul butuh kalsium. Yang pertama, menurut WHO, ibu hamil yang dianjurkan asupan kalsiumnya sekitar 1.500 sampai 2.000. Ya. Nah, ini tujuannya untuk mencegah preeklamsi. Ya, preeklamsi. Preeklamsi itu apa? Preeklamsi adalah tekanan darah tinggi, belum sampai kejang. Belum sampai kejang, ya. Nah, belum sampai kejang tapi dia potensi berbahaya bagi bayi. Ya. Nah, orang-orang yang jalani diet vegan. Nah, orang-orang yang mempunyai intoleransi laktosa nggak bisa makan susu, minum susu. Kemudian apa? Mengkonsumsi sejumlah besar protein. Orang-orang yang mengkonsumsi sejumlah protein bisa menyebabkan tubuh mengeluarkan lebih banyak kalsium. Karena apa? Kalsium terikat dengan protein, khususnya albumin, dan keluar di urin dan feses. Orang-orang yang osteoporosis itu memang butuh kalsium. Orang-orang yang pengobatan jangka panjang kortikosteroid seperti autoimun atau penyakit lain yang diterapi kortikosteroid itu butuh yang namanya tambahan kalsium memang. Nah, orang-orang yang mempunyai penyakit usus, pencernaan seperti radang usus dan sebagainya juga butuh kalsium. Tapi teman-teman, selain kondisi-kondisi tersebut, kita juga harus tahu yang namanya batasan sesuai umur, bagaimana kita bisa menyerap kalsium dengan baik. Nah, setelah kita tahu sumber dari kalsium tersebut, maka kita harus tahu juga yang menghambat penyerapan kalsium apa sih? Ternyata ada makanan-makanan yang menghambat penyerapan kalsium. Pertama, makanan tinggi oksalat. Makanan tinggi oksalat itu seperti sayuran-sayuran hijau. Yang tadi ya, sumber kalsium ada sayuran hijau. Tapi ternyata di dalam sayuran hijau itu ada tinggi oksalat. Oksalat itu ya dapat mengikat kalsium sehingga tidak bisa diserap dalam jumlah yang cukup besar di dalam tubuh. Dia mengandung kalsium yang cukup banyak, tapi karena ada oksalatnya, dia nggak bisa terserap maksimal di dalam tubuh. Belum lagi umur kita yang penyerapannya sesuai umur tadi. Ya, solusinya gimana? Dengan vitamin C, dengan yang namanya kalsium askorbat, sehingga penyerapan kalsiumnya menjadi lebih banyak. Kemudian minuman berkafein, kopi, teh, coklat, soda. Nah, kita nggak boleh tuh yang namanya di warung, di kafe, kita makan, terus minta teh tawar, teh manis. Jangan. Meskipun Anda makan makanan yang berkalsium, tapi minumnya kopi, teh, coklat, atau itu menghambat penyerapan kalsium. Ya, jadi teman-teman, kalau misalnya kita mau makan minuman tersebut, kafein, itu jaraknya 2 jam. Ya, terus makanan tinggi serat, tadi gandum yang aku bilang itu ada perhatian khusus, apel, kacang-kacangan, dia memang mengandung kalsium, akan tetapi dia tinggi serat. Nah, serat ini akan mengganggu penyerapan kalsium. Artinya apa? Bahan-bahan ini bisa mengandung kalsium, tapi penyerapannya lambat. Oke, kan menghambat ya, karena dia tinggi serat. Yang keempat, makanan yang mengandung pitat seperti apa? Oat, kentang, brokoli. Nah, brokoli yang tadi, brokoli memang sumber kalsium. Akan tetapi karena dia mengandung pitat, dia tuh nggak bisa kalau misalnya kita pengen kalsiumnya, itu jangan digadok ya, jangan mentah. Akan tetapi harus dimasak. Karena dengan dimasak, maka
pitat yang mengikat kalsium, yang membuat kalsium tidak bisa diserap dan mengalir ke aliran darah, itu menjadi berkurang pada saat setelah dimasak. Kemudian apa? Makanan tinggi protein dan fosfor yang tadi sudah dijelaskan mengikat kalsium dan bisa hilang melalui urin. Oke, teman-teman. Jenis-jenis kalsium itu ada banyak sekali. Tiap-tiap jenis kalsium itu mengandung kalsium murni dalam jumlah yang berbeda-beda yang kita sebut kalsium elemental. Ada beberapa jenis kalsium, misalnya kalsium karbonat, dia mengandung 40% kalsium elemental. Di mana kalsium karbonat ini kelarutan dalam airnya tinggi. Daya serapnya kalau di kalsium karbonat itu mau masuk ke dalam tubuh kita, dia harus perlu yang namanya vitamin D. Kalau kalsium sitrat itu mengandung 21% kalsium elemental. Kalau kalsium glukonat itu mengandung 9% kalsium murni di dalamnya. Dan kalsium laktat itu mengandung 13% kalsium elemental. Ya. Dan daya serapnya rendah, ya. Ada yang namanya kalsium asam amino. Kalsium asam amino ini kandungan kalsiumnya tinggi, dia larut dalam air dan dapat diserap tubuh. Dan yang keenam, kalsium askorbat. Kalsium askorbat ini adalah merupakan sejenis suplemen vitamin C dalam bentuk kalsium askorbat. Dia lebih mudah masuk dan diserap tubuh, dan kalsium askorbat juga bisa ramah terhadap lambung, bagus bagi yang mengalami gangguan lambung, dan kalsium askorbat dapat bertahan lebih lama di dalam tubuh. Akan tetapi, dua jenis kalsium yang paling sering terdapat di dalam suplemen adalah kalsium karbonat dan kalsium sitrat. Oke teman-teman, ini adalah slide saya yang terakhir. Semoga sharing dari saya itu sangat bermanfaat. Selanjutnya, saya testimoni tentang orang-orang yang begitu sangat aware-nya dengan kondisi kesehatan tubuh, terutama dalam hal kalsium. Silakan, videonya ditayangkan. Ya, saya saat ini 56 tahun. Kali ini saya ingin berbagi tentang masalah yang pernah saya alami yang berhubungan dengan kesehatan tulang. Di mana di pertengahan tahun 2019 saya mulai merasakan nyeri di tulang sampai di telapak kaki. Pada saat berjalan, penekanan di lutut itu terasa sangat nyeri, kemudian pemakaian sepatu hak tinggi juga sudah tidak nyaman, dan yang paling sangat mengganggu dan saya merasakan tidak enak sama sekali yaitu ketika naik turun tangga. Awalnya saya pikir saya hanya bermasalah di persendian, sehingga saya menambah konsumsi suplemen Marine Omega saya yang awalnya 2 per hari menjadi 4 soft gel per hari. Memang terasa lebih enak sih di lutut seperti itu, namun di kaki bagian bawah, di telapak kaki itu masih terasa nyeri, bahkan cenderung semakin sakit. Nah, saya akhirnya berkesimpulan bahwa saya sudah mengalami masalah dengan tulang. Sehingga ketika ada kabar bahwa akan diluncurkannya bone suplemen di Indonesia, saya sangat menyambut gembira berita tersebut. Dan ketika ada pengetesan tulang juga saya melakukan pengetesan terhadap kepadatan tulang, dan memang hasilnya saya sudah mengalami gejala osteoporosis. Ketika bone suplemen ini diluncurkan, saya langsung order 1 paket 5 botol plus 1 free. Pada saat itu saya konsumsi langsung 4 kapsul per hari. Nah, di 2 bulan pertama sudah mulai terasa enak. Tetap saya lanjutkan sampai habis 1 paket dan memang terasa benar-benar enak. Nah, bahkan berikutnya saya sudah mengorder 1 paket untuk saya konsumsi di waktu mendatang. Nah, seperti kita tahu bahwa kepadatan tulang kita maksimal itu ternyata di usia 30 tahun. Semakin kita menua, seiring dengan bertambahnya usia, kepadatan tulang itu akan menurun apabila tidak dijaga kesehatan tulang. Jadi betapa pentingnya kedua suplemen ini, yaitu untuk persendian dan tulang ini ya, terutama untuk usia-usia seperti saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih sharingnya dari Ibu Bani. Sekarang saya akan panggilkan Pak Abi Purdi yang saya lihat sudah siap. Boleh minta sharingnya Pak Abi tentang Pak Abi ini usianya sudah hampir memasuki usia 60 tahun, tapi saya ngelihat kayak anak usia 30-40 tahun ya, begitu sangat fitnya. Silakan Pak Abi testimoninya. Oke, terima kasih Dr. Pusi. Halo, hai teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Abi Purdi. Usia saya saat ini sudah hampir 60 tahun. Kemudian pada saat usia saya 45 tahun, yaitu kurang lebih sekitar 14 tahun yang lalu, saya itu kalau di sore hari, kaki saya itu dingin. Sehingga kalau menginjak lantai, itu nggak enak banget. Jadi saya harus pakai kaos kaki, kemudian kalau bangun pagi, itu kadang-kadang kaki saya kram atau kejang-kejang gitu ya. Dan ini sudah berlangsung cukup lama, kira-kira 1 tahunan lah. Nah, kemudian anak-anak saya suka mengatakan, "Papa, kok kayak kakek-kakek sih?" gitu ya. Masih sore gini kok pakai kaos kaki gitu kan. Nah, itu sungguh menampar saya ya. Nah, kemudian bersyukur setelah 1 atau 2 tahun kemudian ya, kami diperkenalkan dengan produk Parmanek, yaitu kami konsumsi Lifehack dan Marine Omega. Dan alhamdulillah setelah 3 bulan berjalan, ya, setelah 3 bulan kami konsumsi, lambat laun rasa dingin di kaki dan nyeri-nyeri, kemudian rasa sering kramnya di bangun pagi, itu menghilang. Dan pada tahun 2019 kemarin, ya, tahun yang lalu, kami diperkenalkan dengan suplemen tulang, yaitu Bone Formula. Nah, kemudian kami konsumsi kurang lebih satu bulan kami mengkonsumsinya. Kemudian ada pengukuran tingkat kepadatan tulang. Dan pada saat diperiksa, tingkat kepadatan tulang saya itu normal dan baik. Nah, sedangkan saya melihat teman-teman saya yang usianya jauh lebih muda di bawah saya, itu sudah bermasalah, bahkan di bawah normal. Dan inilah yang membuat saya takjub ya dengan produk ini. Dan sampai saat ini saya selalu konsumsi suplementasi tersebut, dan saya merasa stamina saya itu saat ini sungguh luar biasa. Saya suka guyon ya dengan teman-teman. Kalau saya itu istilahnya itu diadu dengan pengantin baru, itu stamina saya sungguh luar biasa. Karena saya merasakan banget ya, bahwa saat ini stamina saya itu seperti saya masih muda dahulu. Seperti saya waktu pengantin baru dahulu. Jadi benar-benar suplementasi ini sudah hampir 14 tahun ya kami konsumsi, tetapi kami merasakan kesehatan kami itu sungguh luar biasa, semakin hari semakin baik. Bahkan saya itu kalau berkebun ya, atau saya jalan-jalan, stamina saya itu benar-benar luar biasa sekali. Benar-benar seperti pada saat saya masih muda. Sekian, terima kasih. Sekian Dr. Pusi. Makasih Pak Abi, luar biasa. Siapa yang kepengen kayak Pak Abi, bisa diadu sama yang pengantin baru. Wah, luar biasa ya. Makasih sharingnya daripada Pak Abi. Terima kasih banyak. Semoga ini sharing yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya kembali lagi ke slide-nya, boleh? Ke slide-nya mungkin udah selesai ya. Jadi ada suatu pertanyaan dari teman kita semua yang mudah-mudahan mewakili pertanyaan dari teman-teman semuanya, yaitu tadi udah dijelaskan dari sharingnya Ibu Bani. Oke. Sharingnya Ibu Bani ya. Tunggu sebentar. Nah, sharingnya Ibu Bani itu bagus juga ya. Nah, teman-teman, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang saya, karena waktunya nggak cukup, ada sekitar 2 pertanyaan.
apa bedanya suplemen yang dipakai Pak Abi, yaitu Bon Formula, dan Ibu Bani, Bon Formula juga dari kami, dengan suplemen kalsium yang lain. Nah, teman-teman, tadi saya udah membahas yang namanya ada jenis-jenis kalsium ya. Ada jenis-jenis kalsium, di mana kalsiumnya yang utama itu tadi ada kalsium karbonat, sitrat, glukonat, kemudian kalsium laktat, ya, asam amino kalsium. Itu sangat penting banget. Ini saya udah, layarnya udah ada ya. Coba aku cek dulu. Nah, kalsium tersebut, tolong cek. Oke, lanjut ya. Kalsium, pertanyaan tadi, apa bedanya kalsium yang ada di Bon Formula dengan yang kalsium di tempat yang lain? Saya nggak tahu isi kandungannya. Tadi teman-teman sudah menjelaskan paparan saya tadi bahwa kalsium yang banyak di pasaran adalah kalsium jenis karbonat dan kalsium sitrat. Kalsium karbonat itu ya adalah kalsium yang mengandung kalsium murninya itu 40 ya. Jadi misalnya ada 500 mg kalsium, maka sebenarnya kalsium murninya itu 200 mg, dan itu diserap tubuh kita tergantung dari umurnya kita. Apakah umurnya kita 20, 30 atau lebih dari 30 tahun tersebut. Nah, setelah itu teman-teman, yang tergantungnya lagi, apabila ada kalsium karbonat tidak disertakan vitamin D. Saya nggak tahu kalsium yang lain itu banyak sekali, dan saya ngeliat komposisinya tuh emang beda-beda, ada lain-lain ya, ada kalsium laktat, ada kalsium sitrat ya. Kebanyakan kalsium sitrat itu dalam bentuk yang serbuk atau effervescence ya, sehingga dia bentuknya memang bentuk lain dari suplemen vitamin C dalam bentuk kalsium ascorbat yang dia memang mudah diserap. Nah, di Bon Formula itu kandungannya itu ada kalsium karbonat, kalsium ascorbat, kalsium asam amino acid chelat tersebut yang betul-betul kandungannya ini bisa diserap di dalam tubuh, dan kandungan kalsiumnya itu dalam komposisi yang tinggi, larut dalam air dan bertahan lama di dalam tubuh ya, sehingga pemakaian selama 2 kali sehari aja cukup. Tapi yang baik adalah teman-teman, misalnya ada kalsium langsung 1000 mg, itu sebenarnya kurang baik ya. Yang saya baca di literatur adalah kalsium yang jumlahnya itu dalam bentuk kecil-kecil, 250 mg, 500 mg, dalam bentuk yang dipecah-pecah, misalnya 2 kali minum ya, dibandingkan dengan single dose 1000 mg seperti itu. Nah, teman-teman, ada pertanyaan yang nomor 2, apakah suplemen harus diminum terus-terusan? Nah, ini kembali yang betul-betul butuh kalsium, tadi udah ada ya, ibu hamil, osteoporosis, kemudian yang dalam pengobatan kortikosteroid, kemudian yang gangguan usus, itu memang butuh. Tapi pada saat kondisi-kondisi kita asupan intake dari makanannya itu kurang, atau kita cara penyajiannya itu kurang, misalnya tadi makan kalsium tapi ada kopi, ada soda, ya di Pizza Hut ada soda, minum kalsiumnya, saladnya dikit gitu ya, maka kita butuh yang namanya kalsium ya, karena penting banget. Oke teman-teman, waktunya sudah habis. Semoga sharing hari ini health talk-nya bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat, sampai jumpa lagi di minggu depan di acara Health Talk. Terima kasih, saya Dr. Fusi.